Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yuli Supodo. Kali ini kita akan bahas materi tentang audit internal ya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan ini berjalan lancar. Simak terus ya teman-teman materinya, videonya sampai selesai. Tujuan pembelajaran ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang pengertian audit internal. Ya, apa itu pengertiannya? Setelah kita mengerti pengertian audit internal itu, baru kita penting memahami juga tentang apa itu pentingnya audit internal. Ya, kemudian perbedaan antara audit internal dan eksternal ya kan, itu juga berbeda karena dari bahasanya juga tata kalimatnya juga berbeda ya, internal dan eksternal, tanggung jawabnya juga dan pekerjaannya berbeda, ruang lingkupnya. Kemudian perkembangan audit internal itu sendiri, sejarahnya dari mulai awal sampai saat ini. Yang kelima, tentang ruang lingkup audit internal, yaitu merinci tentang tata cara persiapannya, pekerjaannya, kemudian sampai pelaporan hasil pekerjaannya itu. Baik, yang pertama kita memahami dulu ya guys, memahami pengertian tentang audit internal. Audit internal itu terdiri dari dua kata saja, yaitu audit ya dan internal. Audit itu adalah kegiatan pemeriksaan ya. Di sini artinya peninjauan kembali data-data konkret atau dokumen-dokumen dalam suatu laporan agar akurat ya, sesuai prosedur ya, kewajaran, dan biasanya audit dilakukan untuk memeriksa laporan keuangan ya, baik dalam suatu perusahaan maupun perorangan. Tapi juga tidak untuk kemungkinan bukan hanya laporan keuangan saja ya, ada nanti kita bahas di situ ada audit produksi, pemasaran ya, tentang SDM-nya, pengelolaan administrasinya ya, kan nanti kita bahas ya. Karena di situ ada audit kepatuhan dan audit tentang sesuai prosedur tidak gitu, kemudian kebenaran dan akurasinya. Kemudian internal tuh ya, internal jadi di dalam ya, artinya di dalam tubuh kita sendiri, di dalam hal ini perusahaan, di dalam perusahaan itu sendiri, di mana audit internal ini ada di bagian perusahaan itu sendiri, internal ya, privat, domestik, di dalam kerumah tanggaan misalnya, dalam instansi perusahaan atau BUMN itu dia bekerja di situ. Jadi dia supaya kegiatan operasionalnya diaudit supaya memenuhi kewajaran dan kebenaran, mengikuti kriteria yang sudah ditentukan. Makanya itu untuk khusus dia sendiri, kalangan dia sendiri, karena dia berada di lingkungan itu, makanya disebut internal. Begitu ya guys. Nah, kemudian pengertian audit internal menurut The Institute of Internal Auditors ya, ini adalah organisasi ya, organisasinya audit internal adalah kegiatan sini penjaminan dan konsultasi. Ingat ya, kata kuncinya adalah kegiatan penjaminan, artinya dia menjamin kerahasiaannya atau menjamin informasinya ya, data-datanya itu dijamin oleh audit ya, auditor, dalam ini audit internal. Dan konsultasi, dia juga menerima konsultasi, artinya konseling, tanya jawab, wawancara. Konsultasi itu komunikasi ya, dalam bahasa yang dilakukan secara
independen. Ya, independen tuh artinya tidak berdiri sendiri ya, bebas dari keberpihakan. Ya, independen tuh ya berdiri sendiri, dia kalau benar ya katakan benar, ya salah jadi mengatakan salah ya. Dan objektif, jadi tidak subjektif. Objektif tuh ya tadi, kalau benar katakan benar, salah katakan salah. Tidak memandang itu teman sejawat ataupun atasannya ya, namun dengan komunikasi yang baik. Ya etika, nanti ya kita belajar etikanya ya. Yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan. Nah, artinya ini kita Pak Yuli tebalkan dulu ya, adalah kegiatan penjaminan nih kata kuncinya. Penjaminan dan konsultasi ya. Lain lagi, kemudian ada dia adalah independen dan objektif. Nah, Pak Yuli jelaskan. Yang dirancang untuk memberikan nilai tambah. Nah, ini nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi meningkatkan kegiatan operasi ya. Ya, operasional maksudnya. Jadi audit itu dilaksanakan ya memang mencari-cari kesalahan, tetapi diberikan nanti solusinya, ya diberikan nanti jalan keluarnya, supaya apa? Supaya kondisi perusahaan yang ada di situ yang itu nanti mendapatkan nilai tambah terhadap kebenaran, ya kecurangan itu supaya dihindari ya. Jadi semua pendapatan maupun peraturan, nah itu untuk mendapatkan nilai tambah perusahaan itu ya di tempatnya audit internal itu berada, sehingga jadi meningkatkan kegiatan operasional ya. Ya kalau semuanya benar, semuanya teratur ya, semuanya atasan menjadi teladan, kemudian bekerjanya juga sesuai kriteria gitu kan, tidak ada yang mengganggu dengan kinerja gitu ya. Ya, Pak ulangi, jadi audit adalah setelah diaudit dia nanti akan memberikan solusi yang nantinya akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi di dalam perusahaan atau organisasi itu mencapai tujuan. Nah, tujuannya apa kan tadi ya, dalam prinsip good government atau perusahaan yang sehat gitu ya, yang bersih dari korupsi, dari fraud, kecurangan ya, itu tercapai tujuannya, sehingga nanti pada akhirnya adalah mencapai keuntungan atau nilai tambah buat nilai dari perusahaannya, organisasi yang ada di situ. Jadi nanti mencapai tujuannya itu maksudnya rata-rata ya oriented profit ya, maksimal melalui suatu pendekatan sistematik ya. Sistematik artinya tidak ngawur ya, terukur ya dan teratur. Mengevaluasi itu itu ada aturannya ya, ada panduannya dan ada ketetapan-ketetapan yang sudah ditentukan di dalam aturan main ya. Sistematik dan teratur, mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas ya. Efektivitas ini Pak Yuli sebalkan lagi. Ini efektivitas ini juga penting. Efektivitas itu ya efektif ya, tidak boros, tepat sasaran ya. Dia keberhasilannya itu diukur dengan melalui efektivitas, ekonomis dan efisiensi, pengelolaan risiko dan pengendalian dan tata kelola. Ini adalah pengertian dari audit internal ya. Nah, memahami pentingnya audit. Audit internal adalah cara untuk menilai laporan keuangannya perusahaan dan operasional perusahaan secara independen. Nah, audit internal ini digunakan juga sebagai controlling ya guys, untuk mengarahkan perusahaan menuju tujuan yang telah disepakati. Nah, apa sih tujuan-tujuan yang telah disepakati capai itu? Misalnya ini ya, biasanya tujuannya
pentingnya audit internal dilakukan tuh agar perusahaan atau organisasi itu doing this chips ya, artinya ekonomis ya, tidak pemborosan ya, ekonomis, tidak pemborosan dan ekonomis itu bertujuan untuk menentukan apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi dan menggunakan sumber dayanya ya, seperti karyawan ya, gedung ya, pengelolaan gedung, ruangan dan peralatan kantor itu diadakan, kemudian dipelihara, diadakan secara ekonomis, dipelihara pemeliharaannya ya, dan juga efisiensi. Itu maksudnya doing this cheap ya. Kemudian efisiensi juga mungkin sama nih ya, perusahaan itu harus efisiensi. Nah, efisiensi ini mempunyai pengertian yang berbeda ya dengan efektif ya. Efisiensi itu lebih menitik beratkan pada pencapaian hasil yang besar. Efisiensi dengan mengeluarkan biaya yang seminim mungkin, yang artinya yang efisien tapi juga hasilnya nggak jelek gitu ya, dengan pengorbanan yang sekecil mungkin ya. Jadi menghasilkan yang prinsip ekonomi ya, seperti itu ya efisiensi. Nah, sedangkan efektif itu lebih terarah pada tujuan yang dicapai ya, tanpa mementingkan pengorbanan yang dikeluarkan ya. Misalnya kita memotong pohon itu, kalau efektifnya ya cepat dan waktu bisa itu dengan menggunakan gergaji mesin ya kan. Gergaji mesin itu kan mahal, apakah efisien? Nah, kita mencari jalan tengahnya. Tapi kalau memotong pohon besar itu dengan menggunakan gergaji juga nggak efektif ya kan. Walaupun efisien dengan gergaji biasa, efisien tanpa membeli gergaji besi. Nah, gergaji potong pohon yang besar. Nah, jadi sini kita bisa bedakan. Maksudnya gini ya, efisiensi itu kita tidak boros tapi tetap efisien, tetapi tetap menghasilkan hasil yang baik. Kemudian efektif itu tepat waktu juga, tapi dengan diefisienkan yang seefisien-efisiennya gitu, dalam batas-batas kewajaran. Seperti itu ya guys, perbedaan efektif dan efisien tadi. Baik, kita lanjut ke memahami perbedaan antara audit internal dan eksternal ya kan. Jadi apa yang dimaksud dengan audit eksternal dan internal itu ya? Nah, audit internal adalah kegiatan audit konstan yang dilakukan oleh departemen dalam itu sendiri ya, audit internal organisasi dalam tubuh badannya sendiri. Sedangkan audit eksternal ialah pemeriksaan dan evaluasi oleh badan independen yang dari luar ya, badan independen, dan akunnya tahunan biasanya ya, untuk memeriksa suatu akun atau entitas itu untuk memberikan pendapat atas asersi dan yang ada di laporan itu. Biasanya eksternal itu datang tuh tahunan ya, setahun sekali seperti itu ya. Nah, baik, kita lebih lihat tabel di sini. Pak Yuli sudah buatkan tabel ya, ada memahami perbedaan antara audit internal dan eksternal. Nah, kita buat kolom seperti ini, ada nomor, faktor pembeda misalnya pelaksanaan. Nah, pelaksanaan, kalau faktor pembedanya pelaksanaan ya, itu kalau audit internal itu dilaksanakan oleh orang dalam itu sendiri ya guys. Jadi dia termasuk karyawan di situ. Sedangkan audit eksternal itu orang yang didatangkan yang bersifat independen juga sih, dari luar organisasi itu kita mendatangkan audit eksternal ya, seperti kap itu ya, kap yang dari luar, dari perusahaan itu. Kemudian latar belakang, faktor pembedanya latar belakang itu biasanya kalau audit internal itu dia berbagai disiplin ilmu ya, karyawannya maksudnya. Karyawan itu memiliki kemampuan atau pendidikan yang
berbagai disiplin ilmu ya, ada manajemen, ada akuntansi, ada teknik gitu ya, ada hukum. Nah itu ya ada. Sedangkan dari audit eksternal itu saat ini umumnya adalah latar belakang kan sarjana akuntansi ya, atau master akuntansi seperti itu. Kemudian faktor pembeda untuk pedoman. Nah, kalau pedoman untuk audit internal itu standarnya adalah audit internal yang dikeluarkan oleh IAA ya, atau Institute of Internal Auditors. Nah, IAA ini Pak Juli. Misalkan sedangkan untuk audit eksternal itu standarnya adalah standar profesional akuntansi publik ya, yang dikeluarkan oleh Institut Akuntansi Publik Indonesia ya. Jadi IAPI tuh. Kemudian fokus tadi ya sudah kita bahas 1, 2, 3, sekarang yang 4 fokus ya. Fokusnya itu kalau audit internal itu resiko usaha. Resiko usaha tuh ya berbagai bidang itu dia periksa ya, dari SDM-nya, tata kelolanya ya, administrasinya, kemudian bagian resiko pemasaran, resiko dari penjualan, kemudian resiko dari biaya. Terus misalnya di keuangan pun juga tapi kalau untuk audit eksternal itu berpatokannya pada laporan keuangan ya. Dari laporan keuangan itu nanti dia audit eksternal ini bisa mengidentifikasi ya, bisa menemukan hal-hal yang di luar kewajaran atau temuan-temuan yang tidak make sense ya. Tuh, kemudian sifat kerja. Ini Pak, sifat kerja faktor pembedanya ya, kalau untuk ini Pak Yuli itu dulu supaya tidak jalan. Nah, tadi sudah pedoman, sudah fokus kerja ya. Kalau untuk tadi sudah fokus kerja ya. Kemudian sifat kerja. Sifat kerja yang kelima adalah kalau audit internal itu rinci, yang tadi Pak Yudi sebutkan ya, rinci. Rinci kan misalnya di bidang keuangan itu dirinci dari mulai terima uang, siapa yang menerima ya, kemudian apa terima uang itu dari berapa, seperti itu ya, ada rinciannya, kemudian digunakan untuk apa, kemudian ada kelayakan itu rinci, artinya semuanya tuh diperiksa ya, karena emang sifatnya dia di situ ya, di dalam tubuh organisasi itu ya, audit internal itu. Jadi waktunya tuh sangat luas, dia punya kesempatan untuk memeriksa secara rinci. Kemudian kalau audit eksternal itu karena dia datang tahunan dan waktunya sangat terbatas, dia hanya menggunakan sampling saja ya, bagian-bagian yang memang dia minta ya, itu samplingnya aja. Dia nanti dari situ punya ada pengembangannya gitu ya, dari imajinasinya, dari kemampuan sang auditor eksternal ini. Dari sampling tadi bisa juga meminta dokumen-dokumen yang lainnya ya, yang terkait sampling yang tidak wajar, dan bisa dikatakan ada indikasi ketidakwajaran. Kemudian waktu, nah tadi terkait sama sifat kerja tadi ya. Nah, waktu itu dia itu sepanjang tahun. Kalau audit internal itu sepanjang tahun ya, berkesinambungan ya, dia kan juga mempunyai, kalau di audit internal itu punya yang ada yang rutin, terjadwal gitu ya, momentum, ada waktu-waktu seperti itu yang rutin ya, tiap hari gitu ya. Kemudian yang terjadwal ya, dia memberikan jadwal audit untuk misalnya bidang keuangan bulan ini, kemudian untuk pemasaran
itu ya, berkesinambungan terus ya, karena memang berada di lingkungan internal ya. Sedangkan untuk audit eksternal itu periodik ya, terbatas. Biasanya kalau sebelum di audit eksternal itu internal audit sudah memeriksa ya, sudah memberi perapihan, kemudian pemeriksaan. Jadi nanti pada saat audit eksternal datang ya, diundang untuk memeriksa audit kita, asasi kita sih sudah tertata rapi dan sudah bisa disampaikan dengan, jadi untuk menghemat waktu sudah disiapkan ya apa yang akan diperiksa oleh audit eksternal. Ya, artinya sesuai permintaan audit eksternal tuh, audit internal sudah paham ya, nanti audit eksternal akan meminta ini sudah dicicil lah sembari mengerjakan rutinitas tadi ya. Kemudian orientasi, kalau orientasi itu audit internal itu biasanya asersinya dokumen atau itu transaksi pada saat ini dan masa yang akan datang. Jadi untuk perbaikan ke depannya itu ya dokumen saat ini itu diperiksa, kemudian kalau ada kejanggalan diperbaiki, dikasih solusi, dikasih saran, kemudian diberi solusi kriteria yang baik untuk kedepannya gitu ya. Tapi kalau audit eksternal itu biasanya, dan itu yang dilakukan karena dia di luar ya, jadi dia hanya memeriksa yang lalu sampai dengan saat ini ya, yang lalu sampai dengan saat ini, tidak memeriksa yang ke depan ya. Ya tentu saja kalau soal solusi atau saran itu untuk yang ke depan tuh bisa saja, tapi dia tidak memeriksa, hanya beri saran. Itu ya guys. Kemudian tujuannya tuh kalau untuk audit internal itu biasanya mengevaluasi ya, mengevaluasi, mengkontrol kinerja organisasi, evaluasi. Jadi mengevaluasi kinerja organisasi. Sedangkan kinerja ya itu ya namanya dalam rangka ekonomis, efisiensi dan efektifnya tadi. Harus kalau hal yang menyimpang dari itu, kriteria itu biasanya dievaluasi ya, kemudian diperbaiki untuk kedepannya. Itu tujuannya audit internal. Kemudian kalau audit eksternal itu biasanya memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangannya organisasi itu. Jadi nanti setelah diperiksa dia memberikan pendapat ya, gitu. Pendapatnya ya di sini di berikutnya nih poin 9 ya, opini. Nah, pendapat itu opini ya, kalau opininya. Nah, setelah diperiksa, setelah diaudit ya, berjalannya audit, kemudian terakhirnya itu baru setelah meminta dokumen ini, dokumen itu ya kan, kemudian disesuaikan dengan realisasi yang sudah terjadi gitu ya. Kalau audit internal itu ya sesuai dengan standar tim tadi ya, auditor organisasi. Misalnya dia memberikan nilai amat baik, diberikan nilai A, kemudian baik diberikan nilai B, atau cukup ya diberi nilai C ya. Itu kalau amat baik ya mestinya sebenarnya ada dipertahankan, kemudian kalau baik ya agar lebih baik lagi, biasanya seperti ya. Kalau cukup ya berarti ada hal-hal yang kurang sempurna atau kurang baik ya nanti perbaiki ya, seperti itu. Kemudian kalau audit eksternal ya, dia hanya melihat laporan keuangan kan. Nah, kemudian dari laporan keuangan itu dia bisa setelah meminta ya seperti audit begitu, meminta dokumen ini ya, bukti ini bukti itu ya. Nah, kemudian dia mencocokkan juga ya seperti audit internal, kesesuaian, kemudian make sense-nya, wajar, logikanya ya. Nah, itu baru dia memberikan opini. Nah, kalau di audit internal itu biasa tadi dengan amat baik, dan cukup. Nah, kalau audit eksternal itu nilainya adalah wajar tanpa pengecualian atau disingkat WTP. Kemudian
ada opini wajar dengan pengecualian ya, atau WDP. Kemudian ada opini tidak wajar ya, atau tidak memberikan pendapat, tidak memberikan TMP ya. Nah, ini opini-opini audit eksternal. Oh, Pak Yuli, ada opini tidak memberikan pendapat seperti apa? Ya bisa aja kalau audit datang terus auditnya tinggal hilang, kemudian dokumennya juga hilang, ya bisa aja ya. Bisa aja dia tidak responsif, kemudian audit eksternal memberikan nilai tadi, tidak memberikan pendapat ya, karena nggak ada yang mau diperiksa. Seperti itu ya, bisa aja terjadi ya. Bisa aja, tapi itu kan di awalnya sudah diketahui ya. Misalnya sudah ada perikatan atau perjanjian kerja atau kontrak bahwa nanti kalau audit eksternal datang harus disiapkan audit kuncinya, dokumennya, atau memberikan dokumen-dokumen yang diminta itu sudah harusnya sudah tidak ada terjadi ya kalau audit eksternal itu memberikan nilai atau opini tidak memberikan pendapat. Oke, kemudian yang ke-10 adalah pengguna laporan ya. Ini Pak Yuli tulisannya agak pengguna laporan ya. Pengguna laporan itu untuk audit internal itu biasanya diberikan yang penggunanya itu ada direksi ya, dalamnya dewan ya. Kemudian adalah manajer senior, manajemen. Itu yang hasil audit tadi digunakan oleh direksi atau dewan komisaris atau manajemen ya, untuk mengetahui keadaan, kemudian dari situ lalu memberikan kebijakan ya. Kemudian kalau untuk audit eksternal, audit tadi penggunanya adalah ya pihak ketiga seperti supplier ya, misalnya investor, calon investor ya kan, dengan laporan auditor eksternal tadi kan bisa membaca bahwa perusahaan ini sehat atau tidaknya, baik apa tidaknya, seperti itu ya. Oke guys, kemudian pembeda lainnya misalnya balas jasanya ya. Kalau audit internal itu gaji karena dia ada di lingkungan perusahaan itu, jadi dia komponennya adalah gaji ya. Kemudian kalau audit eksternal itu fee ya, fee gitu, seperti itu guys. Paham ya guys, membeda antara audit internal dan audit eksternal. Kalian sekarang sudah tahu kan, jadi sudah pede banget ya memahami tentang audit ini. Jadi ada audit eksternal dan internal, bedanya sudah Pak Yuli sampaikan ya Pak. Kemudian ini ada yang bertanya ya, ada yang bertanya tentang opini. Kenapa ada opini audit wajar tidak wajar gitu ya, bukan benar atau tidak salah. Oh ya, oke. Ya, opini yang diberikan terhadap laporan keuangan perusahaan disebut wajar ya, bukan benar, karena proses audit itu bertujuan untuk mencari alat bukti yang kompeten yang sesuai dengan laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan. Apakah telah memenuhi standar tertentu sehingga laporan keuangan dapat dikatakan wajar ya. Opini wajar tanpa pengecualian itu, atau yang biasa disebut unqualified ya opinion, artinya laporan keuangan itu telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material ya. Posisi keuangan itu ya ada neraca ya kan, hasil usahanya itu ya laba rugi ya dalam hal ini ya, atau laporan realisasi anggaran, laporan arus kas ya, sesuai nggak dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum gitu ya. Itu makanya diberikan opini seperti itu. Oke guys ya, makin paham ya. Nah, sekarang kita masuk ke memahami perkembangan audit internal ya. Kalau
zamannya dulu itu, zamannya itu ada sebelum ini ya, di sini Pak Yudi jelaskan ya. Kalau checklist itu awalnya itu adalah sudah ada sih zaman Romawi dulu ya, sebelum ada itu, sudah sebelum ada namanya audit itu udah ada ya, zaman Romawi dulu ya, di namanya, tapi menggunakan checklist gitu, checklist. Kemudian berkembang lagi prosedur ketaatan, peraturan yang itu ya. Kemudian ada lagi sistem pada sekitar abad ke-14 ya Pak, itu ada sistem pembukuan berpasangan ya. Kalau kita orang akuntansi biasanya tahu ya, Pak Skiolo itu menemukan tentang sistem pembukuan berpasangan. Kemudian berkembang lagi catatan dan bukti akuntansi ya. Ya baik, tadi Pak Yudi sampaikan ya, ada sejarahnya audit internal ini ya. Dari awalnya tuh checklist, kemudian mengecek prosedur, kemudian ada sistem berpasangan, itu juga bisa mengecek ya, bisa mengindikasi itu berimbang atau tidak ya. Kemudian keempat ada catatan bukti transaksi, juga memeriksa bukti-bukti dan dokumen transaksi. Kemudian berkembang sampai saat ini itu ya, sifat kerja, teknis, kinerja audit internal ya, ada di organisasi audit internal tersebut ya. Ini ada sifat kerja dan teknisnya ya. Perubahan paradigma ini nanti bisa kalau untuk tahun-tahunnya dan siapa pelakunya ya, ini bisa dicari di sejarah tentang audit internal ya, sejarah perkembangan audit internal. Nanti ini Pak Yudi belum berikan catatan. Nah, kita yang perubahan paradigma atau pemikiran ya, cara pandang selama perkembangan audit internal itu ya, ini Pak Yudi susun lagi dalam sebuah tabel ya, supaya gampang nih Pak Yudi tanda, supaya nggak jalan. Itu pembedanya antara paradigma lama ya, cara berpikir, cara pandang tentang audit internal, dengan paradigma baru ini ya, saat ini yang di bawah organisasi audit internal, yaitu fungsi pembedanya fungsi ya. Kalau paradigma lama itu watchdog itu artinya watchdog dog tuh anjing, watch jadi anjing menggonggong ya. Kalau ada yang menggonggong baru diperiksa, ada yang melaporkan baru diperiksa, ada masyarakat apa kedengaran atau isu-isu atau opini melaporkan, itu paradigma lama ya, baru diperiksa. Kalau paradigma baru itu sama sih, masih berdasarkan laporan, indikasi, kemudian ada opini gitu, tapi juga dia membukakan konsultan, artinya konsultasi seperti ya, membuka layanan konsultasi. Kemudian dari sifat pembedanya sifat audit itu, kalau paradigma lama itu korektif ya, korektif itu mengkoreksi. Nah, kalau di paradigma baru itu sifat auditnya adalah direktif ya, langsung preventif, kemudian detektif, mencari ya. Korektif juga masih masuk, cuman proaktif itu mencari. Nah, responnya kalau paradigma lama itu reaktif itu ketika ada laporan baru mencari. Sedangkan kalau paradigma baru itu proaktif ya, diadakan berkesinambungan dan berkelanjutan, karena dari audit internal ini dibutuhkan, laporannya itu dibutuhkan ada yang penggunanya ya, jadi dia proaktif.
Kemudian hubungan dengan audite. Audite itu yang diperiksa ya. Kalau auditor itu yang memeriksa, audite itu pihak yang diperiksa. Itu mengganggu objek ya, mengganggu objek itu seolah-olah aku dicari-cari kesalahannya gitu ya. Kalau paradigma baru itu, oh arti dari direktif ini bisa dicari ya nanti di itu ya, korek ya, nanti Pak Yudi tambahkan lah ini pengertian direktif ini bisa ada di Kamus Bahasa Indonesia ya. Ya artinya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sampai kepada hubungan dengan audite ya. Tadi Pak Yudi jelaskan audite itu pihak yang diperiksa. Itu mengganggu objek ya, mengganggu itu kesannya mencari-cari kesalahan. Sedangkan kalau di paradigma baru itu sebagai mitra ya. Mitra itu artinya untuk perbaikan ke depannya. Ya, karena bisa komunikasi dengan baik. Di situ nanti ada aturan-aturan etika auditor ya, etika adab peradaban ketika memeriksa itu. Jadi dia memposisikan sebagai mitra ya. Ya, memberikan ya, mencari bukan tetap mencari kesalahan ketidakwajaran, tapi nanti diberikan solusi, diberikan saran. Ya. Kemudian yang kelima, cara kerjanya itu paradigma lama itu mengungkap temuan. Ya, setelah diperiksa gitu ada temuan, nah ini harus seperti ini gini gitu ya, buat temuan ya. Temuan ya kalau yang jelek-jelek aja, yang bagus tidak ditemukan, tidak ya anggap wajar. Nah, kalau paradigma baru adalah memecahkan masalah. Ini sangat berbeda ya. Tetap mengungkap temuan tapi dipecahkan masalah, diberikan solusi, jalan keluarnya ya. Kemudian yang keenam pembedanya adalah waktu. Nah, kalau waktu kerja ya, waktunya kerja ya waktu pada pemeriksaan ya. Kalau paradigma lama itu ya post audit. Ya post audit itu waktu yang sudah lama diperiksa, waktu yang sudah berlalu. Sedangkan kalau paradigma baru itu pra itu sebelum, ya current ya ketika diperiksa, yang lama juga diperiksa ya, sebelum, sedang dilakukan, dan yang sudah juga diperiksa supaya nyambung ya, ketemu. Itu pembedanya ya guys, paradigma audit yang lama dengan paradigma audit internal yang baru, artinya era baru ya di zaman sekarang. Sikap ini juga sangat ini ya. Kalau yang paradigma lama itu subjek dan objek. Nah, kalau paradigma baru subjek ya. Kemudian kalau di yang nomor 9 adalah organisasi. Kalau paradigma lama itu pelengkap atau sebatas memenuhi persyaratan ya. Kalau di perusahaan itu harus ada SPI atau staf pengawas internal atau SKI satuan kerja internal, itu persyaratan aja ya. Nah, nanti hasilnya dari itu atasannya yang menggunakannya. Nah, kalau paradigma baru itu memecahkan masalah dan pusat keunggulan. Nah, artinya kalau hasil audit itu bagus, layak digunakan sebagai keunggulan ya, bahwa organisasi itu mendapatkan opini yang baik, seperti itu ya. Jadi menjadi keunggulan ya, kebanggaan untuk organisasi tersebut kalau auditnya itu tidak banyak melanggar atau tidak mayor lah pertemuannya itu ya, namanya kalau banyak temuan itu kan jelek ya, banyak perbaikan. Jadi itu pusat keunggulan setelah diaudit itu perusahaan itu atau organisasi itu sudah melakukan sesuai kriteria yang sudah ditentukan oleh audit internal. Itu paradigma baru ya. Kalau paradigma lama itu sudah persyaratan saja. Kalau organisasi itu memang harus ada yang meriksa gitu ya. Kemudian ukuran sukses. Nah, kalau ukuran sukses itu kalau paradigma lama itu jumlah temuan, semakin banyak temuan yang dia temukan itu merasa itu adalah ukuran suksesnya ya. Nah, kalau paradigma baru itu
jumlah kemanfaatnya setelah ditemukan kesalahan atau ketidakwajaran itu kemudian diberikan solusi, kemudian diperbaiki. Nah setelah diperbaiki ada manfaatnya, seperti itu ya guys. Kalau paradigma baru lebih bijaksana ya, lebih baik gitu. Nah setelah itu, setelah kita mengerti sejarahnya adanya audit internal ya, kemudian dari sejarah itu ada paradigma, kita bisa memisahkan ada paradigma baru dan paradigma lama ya. Nah, terus pembedanya sudah kita tahu. Sekarang kita masuk ke ruang lingkup audit internal. Nah, ruang lingkup audit internal ini ada dua ya, yang dia ada audit keuangan dan audit non keuangan. Dan kalau audit keuangan ini memastikan kewajaran laporan keuangan, sedangkan audit yang non keuangan ini, maksudnya ruang lingkup audit internal itu ada dua ya, ada dua ya, terbagi dua, yaitu audit keuangan dan audit non keuangan. Nah audit keuangan itu ya tadi seperti ya, memastikan kewajaran laporan keuangan yang sudah diterbitkan ya, wajar atau tidak gitu ya laporan keuangan itu. Kemudian audit non keuangan itu audit kinerja ya, memastikan ketaatan terhadap peraturan undang-undangan dan kebijakan-kebijakannya. Audit kinerja itu biasanya juga menguji ya tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitasnya, seperti Pak Yul tadi sampaikan di atas. Dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan itu, ini dengan melakukan audit non keuangan. Nah ini ada Pak ini di sini catat, kalau untuk kepatuhan ya audit keuangan, kemudian audit non keuangan ini ada kepatuhan, itu adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit itu sudah sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu ya. Karena hasil audit nanti kepatuhan tadi umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria ini. Kemudian audit kinerja. Audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara, atau dalam hal ini ya audit pengelolaan uang di instansi itu, di organisasi itu, dan pelaksanaan tugasnya tuh gimana, serta fungsi dari instansi atau organisasi itu yang terdiri dari atas audit ya, audit yang tetap ininya ada konsepnya adalah ekonomis, efisiensi dan efektif ya, serta ketaatan pada peraturan. Ini yang diaudit. Kemudian audit struktural atau pengendalian internal. Tadi ya, struktur pengendalian internal adalah yang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan-tujuan perusahaan akan tercapai ya, tercapai perencanaannya. Suatu struktur pengendalian internal bukan bertujuan untuk mencari kesalahan-kesalahan, tapi lebih bertujuan pada upaya pencegahan dan pengurangan resiko. Ini adalah bagian dari audit non keuangan ya. Kalau lapor audit keuangan tadi kan sudah jelas ya, untuk memastikan kewajaran laporan keuangan ya. Sedangkan audit internal tuh ini ya, audit kepatuhan, audit kinerja, audit tentang struktur pengendalian internal, atau audit sistem informasi. Seperti ya, audit informasi itu seperti apa ya? Audit informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem alat kerjanya seperti komputer itu memang udah dapat mengamankan aset yang ada di perusahaan itu, dan memelihara integritas data ya. Kemudian update-nya ya, data mendorong pencapaian tujuan
ya data-data ini dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya yang secara efisien. Itu yang audit non keuangan ya. Jadi bagi diulangi, ruang lingkup auditor internal itu ada keuangan, ada non keuangan. Nah, kalau keuangan tadi kan memastikan tentang kewajaran laporan keuangan. Kalau audit non keuangan itu meliputi tadi audit kepatuhan, ya, audit kinerja, kemudian audit struktural pengendalian, dan audit sistem informasi sistemnya yang diaudit. Oke guys, sudah Pak Yudi sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Simak terus ya video Pak Yudi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.